Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk menghadiri majelis ilmu di masjid yang tentunya banyak sekali keutamaannya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan karena Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya. Tentunya kita berharap setelah kita berada di tempat ini, semoga Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak dan Ibu, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Alhamdulillah. Zahirnya sehat, batinnya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah saleh dan saleha semua? Insya Allah. Sudah bersih dan suci hatinya? Insya Allah. Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Apakah mau ingin masuk surga sekarang? Mau masuk surga sekarang Bapak, Ibu? Kalau mau harus mati dulu. Harus mati dulu, ya nggak bisa. Terus mati dulu dan bertahan lama di alam kubur, menunggu sampai datangnya hari kiamat dan terus ya jauh perjalanan. Jadi pengen masuk surga tapi nggak mau mati sekarang. Kenapa? Karena kita merasa belum banyak persiapan, terutama saya. Kalau Bapak Ibu mungkin persiapannya banyak ya, Insya Allah. Persiapannya banyak dan dosanya pun sedikit. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Jadi banyak kalau begitu ya. Iya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas ya kitab hadis Arba'in, dan kita masih di hadis yang kedua ya. Kita sudah bahas hadis Arba'in ini pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua untuk hadis yang kedua. Hadis kedua ini hadis yang panjang, maka kita jangan terburu-buru ya untuk masuk kepada hadis yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Karena hadis yang kedua ini banyak sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang berbagai hal yang wajib untuk kita pahami, kita yakini, dan kita imani, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca kembali hadisnya ya. Secara ringkas yang sudah kita bahas adalah datangnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW di kota Madinah, dan beliau rupanya pada waktu itu bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah beliau bertanya tentang apa itu Islam. Akhbirni 'anil Islam. Informasikan kepada aku apa itu Islam. Dan Nabi pun SAW menjawab Islam itu adalah sebagaimana yang kita ketahui ada pada rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan berhaji bagi orang yang mampu untuk bisa mendatanginya. Itulah yang kita bahas ya pada pertemuan yang lalu.
Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua tentang akhbirni 'anil iman. Informasikan kepadaku apa itu iman. Ya, apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, ya, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan ini mesti dipahami. Setiap muslim tidak boleh tidak paham. Harus dipahami tentang rukun iman. Meskipun bisa jadi kita sudah pernah mendengar, pernah membaca, tapi mungkin lupa atau ada hal-hal yang masih belum kita ketahui. Nah, mari kita bahas tentang rukun iman yang Rasul jawab dari pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, rukun iman, iman kepada Allah sebagaimana kita pahami, iman kepada Allah berarti percaya dan meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama. Makna dari iman kepada Allah adalah yang pertama meyakini dan mengetahui, ya, dan menyadari bahwa Allah itu ada. Setiap orang yang tidak percaya dengan ini maka tidak dikatakan beriman. Setiap orang yang menjadi muslim wajib dia untuk percaya dan meyakini adanya rukun iman. Ya, meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, andai kata ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya salat, puasa, haji, ya, umroh, menunaikan zakat, andai kata rukun Islamnya beres, tapi rukun imannya berantakan atau tidak meyakini, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim. Ya. Jadi rukun iman pertama, iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada. Dan Allah pun menginformasikan keberadaannya. Allah itu berada di atas arsy. Dari 7 ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 7 ayat 7 kali Allah menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy. Di mana Allah? Allah berada di atas arsy. Allah menginformasikan keberadaannya. Ya, ini kita mesti pahami dan kita juga sampaikan kepada anak-anak kita, ya, atau kepada teman-teman kita. Di manakah Allah? Karena masih ada kaum muslimin yang tidak tahu atau mendapatkan syubhat, ya, pemahaman yang keliru. Allah itu ada di mana-mana ada Allah. Allah itu ada di mana-mana, benar ilmunya, bukan fisiknya, bukan zatnya. Di mana-mana ada Allah, ilmunya Allah, tetapi zatnya Allah tidak ada di mana-mana, tapi berada di atas arsy. Kaum muslimin ada yang mengatakan Allah di mana-mana dengan fisiknya, dengan zatnya. Allah berada di Jakarta, ada di Cirebon, ada di Surabaya, ada di Amerika, ada di mana-mana. Nah, ini berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Mengakui Allah ada tetapi tidak tahu di mana itu Allah. Ini menyalahi rukun iman. Ini masalah prinsip, masalah pokok yang paling dasar sekali. Kalau sudah pokoknya, dasarnya rusak, bagaimana sebuah bangunan itu akan baik? Coba ibu bapak, ada rumah yang bagus sekali, ya, megah, mewah, besar sekali rumahnya, tapi pondasinya tidak bagus. Jangankan gempa bumi, mungkin terkena angin saja ambruk, ya, karena pondasi rumah tersebut tidak bagus, tidak benar, tidak sesuai dengan pondasi yang sebenarnya. Nah, begitulah Islam. Pondasinya adalah rukun iman dan diaplikasikan dengan rukun Islam. Ya, jadi Allah itu ada, dan buktinya Allah itu kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, dan tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Pembuktian satu persatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bisa rasakan. Ya, jadi Allah itu ada, dan Allah ada di mana? Allah berada di atas arsy. Jangan lagi di antara kita ini ada jawaban yang berbeda, ya. Ketika ditanya bapak dan ibu barangkali di mana Allah, kemudian jawaban berbeda-beda, nggak boleh. Karena kita tidak tahu di mana itu Allah kecuali setelah Allah menginformasikan kepada kita di mana Allah itu berdasarkan ayat
Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah berada di atas ketinggian, ya, di atas arsy dengan kesucian dan kesempurnaannya, dan kita tidak bisa menggambarkannya karena akal kita tidak mampu. Langit dan bumi ini sangat kecil, sangat kecil dibandingkan arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar dan paling berat. Di atas langit yang 7. Kita lihat ini langit yang pertama, ya. Di atas langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, di atas lagi. Yang paling tinggi adalah arsy, ya. Dan di atas arsy itulah Allah menjelaskan Allah berada di atas arsy, tetapi bukan duduk menempel di atas arsy, tapi Allah berada di ketinggian di atas arsy dengan kesempurnaannya, dengan kesuciannya. Ya, makanya Allah disebut Al-A'la, yang maha tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Ya, iman kepada Allah, meyakini Allah itu ada dan mengetahui, ya, Allah itu ada di mana. Ini pokok yang mesti dipahami. Setiap muslim, setiap mukmin wajib untuk memahaminya. Karena mereka menyembah Tuhan yang harus diketahui siapa Tuhan itu berdasarkan informasi dari Tuhan itu sendiri, bukan hasil rekayasa kita, bukan hasil dari pengetahuan kita. Karena kita tidak mungkin mampu bisa mengetahui Allah dengan detail, ya, dengan akal, dengan perasaan, nggak mungkin, pasti salah. Makanya Allah yang menciptakan langit dan bumi menginformasikan tentang dirinya sendiri berdasarkan turunnya ayat, adanya wahyu, adanya kitab suci, agar kita tidak salah dalam memahami dan mengetahui siapa Allah itu sendiri. Ya. Setelah kita tahu pencipta kita Allah, Allah itu ada dengan bukti-bukti yang sangat banyak, dan kita tahu di mana keberadaannya, lalu kita pun mengetahui Allah ada di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah bersama kita, maksudnya bersama kita dengan ilmunya. Allah bersama dengan hambanya, dengan siapapun hambanya. Kita di sini, kita di mana, Allah selalu bersama dengan hambanya, ya, tapi bukan dengan fisiknya, tapi dengan ilmunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita mengakui Allah itu satu, Allah itu esa, dan kita wajib untuk menyembahnya. Kita wajib mentauhidkannya, mengesakannya. Ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita bertauhid dengan tauhid rububiyah. Apa itu? Tauhid rububiyah artinya kita mengesakan Allah, bahwa hanya Allah lah yang mampu menciptakan, hanya Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan, hanya Allah lah yang mampu untuk memberikan rezeki, hanya Allah lah yang mampu menurunkan hujan, hanya Allah, ya, yang mampu memberikan kesembuhan, hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu namanya tauhid rububiyah. Ketika orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu di zaman Nabi masih hidup, ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menurunkan hujan? Mereka katakan Allah. Ya. Siapakah yang memberikan rezeki? Mereka katakan Allah. Padahal mereka menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Artinya mengakui Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, ya, menyembuhkan penyakit dan segala macam. Mereka mengakui, tapi mereka menyelisihi tauhid jenis berikutnya. Pembagian tauhid berikutnya yaitu tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi apa? Tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadikan mereka kafir dan dikatakan musyrik. Kenapa? Tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Kalau yang pertama tadi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Yang kedua ini mengesahkan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Ya, setelah kita mengakui Allah itu maha kuasa, maha tinggi, yang menyembuhkan,
menciptakan, mematikan, menghidupkan dan lain-lain, maka janganlah ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka di samping memberikan ibadah kepada Allah, juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Disinilah letak kesyirikannya. Ya, karena ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kalau ada kaum muslimin di hari ini barangkali, dan ternyata ada ya, kaum muslimin yang mengakui Allah itu ada, Allah berada di atas arsy, Allah juga maha kuasa atas segala sesuatu, Allah juga yang telah menciptakan, menghidupkan, tapi dalam ibadah dia berdoa, meminta-minta kepada selain Allah, jatuhlah dia kepada syirik, jatuh kepada kufur. Berarti hakikatnya dia tidak memahami rukun iman. Masih ada kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah. Ya, mungkin berdoa di rumahnya, di kamarnya, meminta-minta, disebut-sebut nama-nama yang lain selain Allah dalam doa-doanya. Ya, dia mengatakan bahwa ada selain Allah yang juga bisa memberikan manfaat atau bisa menghilangkan kemudaratannya. Atau mungkin mereka mendatangi tempat-tempat tertentu, mungkin kuburan, mungkin di atas gunung, tempat yang angker, tempat yang sepi, tempat yang gelap, ya, di mana saja. Mungkin tempat-tempat seperti itu mereka datangi, atau mungkin hanya di rumah saja. Intinya meminta kepada orang yang telah mati atau meminta kepada selain Allah. Ya, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Berarti mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dalam berdoa hanya kepada Allah, dalam beribadah hanya kepada Allah, dalam menyembah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan iman kepada Allah. Ya. Dan satu lagi yang terakhir, setelah kita mengakui adanya Allah, tahu di mana keberadaan Allah, bagaimana ya kekuasaan Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah, dan kita pun berdoa, menyembah, beribadah hanya kepadanya. Yang terakhir, iman kepada Allah berarti kita bertauhid dengan tauhid asma was sifat, mentauhidkan, mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, kita mengesahkan, mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama-nama yang banyak sekali. Allah menginformasikan kepada kita nama-nama yang Allah miliki. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, lebih dari 99 nama yang kita tahu dalam Al-Quran dan hadis ya. Allah Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Karim, Al-Syafi, dan lain-lain. Itu nama-nama Allah. Maka kita tidak boleh memberikan nama-nama ini kepada selain Allah, atau kita membuat-buat sendiri nama-nama yang kita sadarkan kepada Allah. Itu pun gak boleh. Kalau betul-betul kita mentauhidkan nama-nama Allah, itu maksudnya. Nama-nama Allah ini gak boleh kita berikan kepada selain Allah, atau kita menyandarkan yang kita buat-buat sendiri, lalu kita sadarkan nama ini kayaknya bagus deh buat Allah. Gak boleh seperti itu. Kita tidak berhak untuk membuat-buat seperti itu. Contohnya seperti orang-orang di luar Islam ya, orang-orang Nasrani. Mereka memberikan nama-nama untuk Allah dengan sebutan Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nah itu kan mereka memberikan nama. Tidak, Allah tidak pernah mengatakan Allah itu Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan Anak, yang mereka sebut dengan Trinitas. Ya, dalam Nasrani Trinitas, dalam Hindu apa Bu? Trimurti. Kalau di Jakarta Selatan tuh ada Trisakti. Kampus Jakarta Barat. Barat ya? Iya, Barat. Oh, buat Selatan. Ada kampus Trisakti. Iya. Jadi seperti itu ya. Nama-nama ini adalah nama yang kita tahu karena Allah menginformasikan. Allah itu Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan seterusnya. Jangan kita sandarkan kepada yang lain, dan jangan juga kita buat sendiri nama-nama yang kita sandarkan kepada Allah. Ini bukan makhluk ini pencipta langit dan bumi. Kita tidak boleh membuat nama-nama sendiri lalu kita kayaknya ini bagus ini nama ini kalau kita sandarkan kepada Allah. Nggak boleh. Ya, itu masalahnya akidah, masalah keimanan.
Hanya Allah yang boleh menginformasikan tentang siapa dirinya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah, Allah memiliki banyak sifat yang Allah sebutkan sendiri informasinya. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah tertawa, ya Allah turun. Ya itu kan disebutkan dalam Quran maupun hadis. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biyadihil mulk, di tangannya lah segala kerajaan. Ya, jadi kalau betul-betul Allah menyebutkan di tangannya, ya kita katakan tangan. Allah katakan wajah, kita katakan Allah berarti memiliki wajah. Allah tertawa, berarti kita mengimani Allah itu tertawa. Allah turun, kita mengimani Allah itu turun. Tapi bagaimana caranya kita nggak tahu. Jangan disamakan dengan kita, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Meskipun namanya sama, kita tertawa, Allah tertawa. Tapi bagaimana tertawanya Allah, kita nggak boleh gambarkan. Nah itu namanya, itu tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah sendiri yang menginformasikan, bukan kita rekayasa. Ya, Allah turun ke langit bumi, Allah pun turun ketika di sepertiga malam terakhir. Kan begitu di hadis kan? Disebutkan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Turun. Bagaimana Allah turun? Ya kita tidak tahu. Kalimatnya turun. Ya sudah, kita imani saja. Tapi bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Dan jangan kita serupakan dengan kita. Karena kita bukan Allah. Karena kita itu makhluk. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Nah itu kurang lebih ya. Iman secara singkat, iman kepada Allah yang berkaitan dengan rukun iman. Nah kemudian jangan kita sandarkan kepada Allah sifat-sifat yang Allah tidak pernah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat seperti itu. Ya, jangan kita sandarkan nama-nama kepada Allah atau sifat-sifat kepada Allah yang Allah tidak pernah menginformasikan bahwa Dia memiliki nama itu atau sifat itu. Apa contohnya Bapak Ibu? Ini termasuk sifat ya, yang perlu juga kita berikan contoh supaya ibu-ibu paham nih Bapak-bapak. Sifat yang disifatkan oleh manusia kepada Allah yang tersebar di masyarakat dan masyarakat banyak tidak tahu. Padahal sifat itu bukan dari Allah informasinya, bukan dari Nabi informasinya. Apa contohnya? Sifat Allah yang terlarang karena ini buatan kita sendiri, yaitu kalimat dalam lagu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat apa Bu? Tingkah kita yang selalu hafizah ya. Saya mancing dong dari awalnya nih, diikutin Bapak dan Ibu hafal sampai yang kalimat terakhir. Coba kita ulang lagi dari awal. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kita nggak mau menghafalnya, tapi masuk juga ke telinga kita ini kan. Dari kecil kita mendengarkan kan, ada yang bernyanyi seperti itu di televisi atau di mana, akhirnya masuk juga, dan itu susah dihilangkan, termasuk saya. Ya dulu Bu waktu masih SD kan kita masih suka dengar lah ya. Kalau ibu-ibu kan enggak, Masya Allah dari kecil udah sunnah ya. Ibu-ibu beda sama kita Pak, dari kecil udah sunnah, gitu lahir tret langsung sunnah, langsung mengikuti manhaj salaf. Iya, nah coba perhatikan, ini kan contoh, maaf ya, kalau kita kasih contoh itu lebih menarik kan. Mungkin Tuhan mulai bosan. Apakah Allah punya sifat bosan? Tidak. Mungkin Tuhan mulai bosan. Coba cari dalam Al-Quran maupun hadis. Apakah Allah dan Rasulullah pernah mengatakan Allah itu punya sifat bosan? Tidak. Allah selalu sibuk dengan mengurus makhluknya di langit maupun di bumi. Allah tidak pernah memiliki sifat bosan. Kalau Allah bosan, hancurlah langit dan bumi. Istirahat dulu lah, capek, jenuh. Ini kalimat yang dari lagu ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Jangan sandarkan Allah memiliki sifat-sifat yang Allah tidak menginformasikannya, dan mustahil Allah punya sifat seperti itu. Nah ini termasuk beriman kepada Allah. Coba
Berpuluh-puluh tahun kita dengar lagu itu. Didoktrin, Pernahkah kita kepikiran. mengkritisinya? Pernahkah kita tahu bahwa itu salah? Enggak, kita ikut nyanyi itu, hafal bahkan. Kita nggak tahu itu salah. Berarti kaum muslimin banyak yang belum tahu tentang sifat-sifat Allah yang benar. Allah nggak punya sifat bosan. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah nggak butuh istirahat. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, Bu. Di kitab Kejadian, ya, di kitab Bible, Injil yang ada sekarang, yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani, itu ada di kitab Kejadian, maksudnya di surah Al-Baqarah lah kayak versi kita tuh ya, atau Al-Fatihah. Karena itu adalah surat yang pertama kali. Di situ tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 7 hari. Mulai dari hari Ahad menciptakan ini, hari Senin menciptakan ini, Selasa menciptakan ini. Di kitab mereka loh ya, bukan kata kita. Nah, hari Sabtu Allah istirahat. Capek. Coba. Weekend. Allah istirahat pada hari ke-7. Hari ke-7 hari apa? Hari Sabtu. Itu versi kita mereka. Allah istirahat. Jadi 6 hari itu capek kan? Hari ke-7 istirahat. Gak boleh menisbatkan istirahat untuk Allah. Istirahat itu menunjukkan apa? Capek. Dan capek itu menunjukkan apa? Kekurangan dan kelemahan. Allah itu tidak pernah capek, tidak punya kelemahan dan kekurangan. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena memang kitab sucinya sudah ditambah dan dikurangi. Dalam Al-Quran adakah Allah menyebutkan bahwa Allah itu capek, letih, istirahat? Gak ada. Bosan? Gak ada. Nah, ini penting kita sampaikan. Versinya agama lain silahkan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi versinya kita jangan ikut-ikutan latah. Iman kepada Allah itu harus benar. Ya. Jadi betul-betul mengakui adanya Allah, ya. Allah itu berada di atas arsy, iya. Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, iya. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, berarti kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Enggak minta-minta kepada penghuni kubur, minta-minta doa sama dia, tolong dong, Mbak, tolong Pak ini atau ulama atau siapa. Datang ziarah pakai berbes-bes minta-minta kepada penghuni kubur. Enggak boleh, ini doa. Doa itu kepada Allah. Ya. Kalau kita mau bertawassul, minta lewat orang lain agar orang itu nanti minta sama Allah. Boleh enggak? Boleh kalau orang itu masih hidup. Dia masih hidup. Kayak sekarang nih saya, Bapak Ibu tolong dong doakan saya. Boleh. Karena Bapak Ibu kan saya lihat kayaknya soleh dan soleha gitu. Kayaknya itu soleh dan soleha gitu. Kayaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Soleh soleha ya? Alhamdulillah ya. Ya kayak bapak-bapak dengan kelihatannya dari wajah itu satu pun nggak ada yang soleha. Soleh ternyata. Makan banyak namanya Pak Soleh di situ kan? Iya. Seperti itu ya, kita bisa minta tolong doakan saya, tapi jangan terlalu sering ketemu orang doakan, ketemu orang doakan, kayaknya dia nggak pede banget gitu, bahwa dia sebetulnya juga bisa berdoa. Tapi jangan minta-minta kepada orang yang sudah mati, ya, karena sudah terputus kata Nabi, apabila manusia itu mati maka terputus tidak lagi bisa beramal kecuali 3 yang masih manfaat, apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa yang dari anak yang soleh. Kan bukan kata kita, kata Rasul. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Ya, apabila manusia meninggal dunia maka terputus, tidak lagi bisa beramal. Ya, dia tinggal di mana? Di alam kubur. Orang yang sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka dia pun mati, jasadnya dikubur di kuburan, dan dia pindah hidup lagi di alam yang lain, namanya alam kubur atau alam barzakh. Ya, demikian. Nah, kita langsung saja kepada poin berikutnya ya, yaitu iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki kekuatan,
Dan Allah menciptakan mereka sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, mereka memiliki sayap, ada sayapnya 2, ya, 3, 4 dan lain-lain. Mereka bersayap, beda dengan manusia. Manusia punya sayap enggak? Malaikat itu bersayap sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir. Di surah Fatir, surah ke-35 ayat yang pertama. Di surah Fatir, surah ke-35 ayat yang pertama, Allah menyebutkan bahwa malaikat itu utusan Allah, mengurus berbagai macam urusan, memiliki sayap, ya. Dan di antara malaikat itu ada malaikat yang besar yang memiliki sayap yang banyak, 600 sayap, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bertingkat-tingkat malaikat itu, ya, nggak semua malaikat sama, sayapnya saja berbeda. Ada yang 2, 3, 4. Malaikat Jibril 600 sayap. Dan malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya kepada Nabi SAW 2 kali. Pertama di kota Mekah, ya, ketika awal-awal dakwah di kota Mekah itu, dan Rasul pingsan melihat malaikat Jibril yang sangat besar menutupi ufuk, menutupi langit, duduk di antara langit dan bumi dengan 600 sayapnya. Yang kedua, Rasul pernah melihat di Sidratul Muntaha, sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Najm. Ya, di surah An-Najm di awal-awal itu Allah menyebutkan bahwa Rasul pernah melihat kembali yang kedua kalinya di Sidratul Muntaha di langit yang ke-7. Dan malaikat Jibril menampakkan, ya, rupanya yang asli. Dan malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali Nabi dan Rasul yang Allah memang sengaja menampakkan kepada mereka, dan mereka memang adalah orang-orang terpilih. Selain Nabi dan Rasul, kalau ada yang mengaku-ngaku melihat malaikat dalam bentuknya yang asli, ya, maka itu kebohongan, kedustaan. Tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Malaikat itu bisa terlihat oleh manusia ketika mereka berubah bentuk, menjelma sebagai manusia. Baru bisa diketahui. Dan ketika menjelma sebagai manusia pun kita nggak tahu dia ini malaikat atau bukan, kecuali dia mengaku. Seperti contohnya siapa? Contohnya malaikat yang mendatangi Maryam, malaikat Jibril. Maryam bingung, tiba-tiba dalam kamarnya ada seorang laki-laki. Dari arah mana datangnya? Pintu semua sudah terkunci. Nah, malaikat Jibril menjelma sebagai manusia biasa. Dia menginformasikan wahyu dari Allah bahwa Maryam akan hamil dan melahirkan. Ya, begitu juga malaikat pernah menjelma sebagai manusia ketika mendatangi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Ya, dan mereka mengatakan bahwa kami adalah utusan Allah, ingin menginformasikan kepadamu tentang masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi malaikat menyampaikan, awalnya Nabi dan Rasul nggak tahu, tapi setelah itu jadi tahu karena malaikat menginformasikan bahwa mereka adalah malaikat, ya. Sebagaimana juga di hadis ini. Nah, kalau di hadis ini Rasul tahu karena diinformasikan terlebih dahulu. Malaikat Jibril datang kepadanya dan bertanya tentang beberapa perkara. Setelah itu Rasul bisa menjawab semuanya, dan malaikat itu mengatakan, benar engkau. Para sahabat yang datang hadir di majelis tersebut tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tapi setelah selesai pertanyaan, setelah selesai dijawab semua, dan malaikat Jibril pun pulang, pergi lagi, baru Rasul mengatakan bahwa yang tadi datang kepada kalian adalah malaikat Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril yang datang merangka untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, jadi seperti itu, ya. Jangan ngaku-ngaku bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Anda bukan Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kapan kita bisa melihat malaikat dalam bentuk menjelma sebagai manusia atau menjelma dengan yang lain? Tentu sekali lagi saya katakan kalau malaikat itu mengaku. Tapi di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku saya itu malaikat loh, susah juga kita percaya, kan? Coba di sini yang hadir Bapak Ibu angkat tangan yang sebetulnya malaikat begitu. Coba angkat tangan. Ngaku aja deh. Lagi nyamar sebagai manusia, ada? Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan.
Jangan disebutkan kepada malaikat laki-laki maupun perempuan. Mereka berbeda dengan kita ya. Mereka bukanlah makhluk yang memiliki hawa nafsu. Mereka hanya beribadah kepada Allah dan mereka tidak menikah. Mereka hanya beribadah, zikir kepada Allah. Dan kapan kita bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli? Bisa nggak? Bisa. Kan tadi katanya Nabi dan Rasul yang bisa melihat. Bisa. Syekh Saleh Fauzan mengatakan dan para ulama lain bahwa malaikat itu bisa kita lihat dalam dua kondisi. Pertama ketika kita akan meninggal. Yang kedua ketika datangnya azab. Ya, naudzubillah. Beliau mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dilihat hakikatnya seperti apa, rupanya seperti apa yang asli, illa inda nuzulil maut awil adab. Fa idza nazal al-maut awil adab wal iyad billah. Kata beliau, malaikat bisa terlihat oleh kita dalam bentuk yang asli ketika datangnya azab. Jadi percuma untuk apa bisa melihat malaikat? Kalau pada waktu itu memang tugas mereka untuk mengirimkan azab, setelah itu mati. Ya, hancur binasa semuanya. Atau ketika akan mati. Ketika akan mati datanglah malaikat. Semua manusia yang akan mati bisa melihat malaikat. Ketika akan mati ya, sakaratul maut, bisa melihat malaikat. Baik yang dia mukmin, bertakwa, soleh dan soleha, atau orang yang matinya sebagai orang kafir atau orang munafik, pendosa besar. Sama, semua manusia yang akan mati bisa melihat malaikat ketika kondisinya sakaratul maut, di detik-detik terakhir menjelang kematian. Berdasarkan ayat Quran, makanya para ulama mengatakan demikian berdasarkan ayat Al-Quran dan banyak sekali bukti-buktinya. Di antaranya adalah kita bisa lihat di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat ke-22. Di surah Al-Furqan ayat ke-22 Allah menjelaskan yauma yarawna al-malaika la busyra yauma idzil lil mujrimin. Al-Furqan ayat ke-22. Ibu-ibu jangan buka Al-Quran kalau sudah hafal. Yang buka itu kan bagi yang belum hafal. Di sini kan hafizah, ya. Maka buka saja hafalannya, bukan buka mushafnya. Ya Pak ya. Ibu-ibu kan baca Qurannya Masya Allah nih 3 hari sekali hatam, seminggu sekali hatam, ya. Bahkan pulang dari sini pun ingin menghatamkan Al-Quran. Betul nggak? Pulang dari sini ingin menghatamkan Al-Quran kan? Tinggal 3 surat lagi yang belum dibaca. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu hatam. Betul nggak? Iya, Al-Furqan ayat ke-22. Allah berfirman, "Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzil mujrimin." Kata Allah, ingatlah pada hari ketika mereka bisa melihat malaikat, bisa melihat. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati, tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan dosa. Iya. Ini kejadiannya kata para ulama dalam kitab tafsirnya, bahwa ini kejadian ketika mereka akan meninggal dunia. Mereka bisa melihat malaikat. Ya. Baik dia orang yang kafir maupun orang yang banyak melakukan dosa. Di sini Allah sebutkan al-mujrimin, orang yang banyak melakukan dosa. Siapa lagi kalau bukan kafir atau orang munafik atau orang zalim. Ingatlah ketika mereka bisa melihat malaikat dengan mengatakan kepada orang yang akan mati, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Kemudian juga malaikat menampakkan diri kepada orang yang akan mati kalau mereka orang yang bertakwa, saleh dan soleha. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Ya, Allah firmankan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikah ya alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bisa kita lihat di surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30. Surah ke-41 ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah.
Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqomah. Istiqomah di atas keyakinan itu, di atas akidah itu, tidak melakukan kesyirikan, ibadahnya benar. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka di detik-detik terakhir kehidupan ketika akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah malaikat kepadanya ketika akan mati dan mengatakan kepada orang yang akan mati tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat ngomong nih, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar, meskipun kita berada di samping kiri dan kanan orang yang akan mati. Kita talkinkan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia bisa mengucapkan, mungkin juga tidak. Pada saat itu kalau memang waktunya mati, dia sedang melihat malaikat. Ya, ini ilmu, masalah gaib, tapi kita percaya karena yang menginformasikan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turunlah malaikat di detik-detik terakhirnya. Malaikat itu menginformasikan kepada orang yang akan mati karena dia bertakwa, soleh dan soleha, orang yang dekat kepada Allah. Malaikat mengatakan, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Enak ya Bu ya, Bapak? Jadi akan mati diinformasikan dulu bahwa dia masuk surga nanti. Ya, jangan takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu tinggalkan. Gembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ya, berarti peluang yang besar dia mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan nikmat kubur nantinya. Ya. Nah, ini yang Allah sebutkan ya. Pertama di surah Al-Furqan, yang kedua di surah apa tadi? Fussilat. Di surah Fussilat. Satu lagi di surah An-Nahl. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-32. Di surah 16 ayat ke-32. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik, husnul khatimah, maka malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya. Malaikat yang mewafatkan orang-orang dalam kondisi husnul khatimah, sebelumnya malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati tadi, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia. Nah, inilah kurang lebih dalil yang cukup bagi kita ya. Kata para ulama, ini dalil bahwa orang itu bisa melihat malaikat, tetapi bukan dalam kehidupan ketika sedang hidup di dunia ya, tapi ketika akan mati atau ketika datangnya azab. Makanya Bapak Ibu jangan heran ya, ketika ada orang yang akan mati, matanya ke atas. Ketika akan mati, matanya ke atas dan seakan-akan melihat sesuatu. Bahkan kadang-kadang pernah berbicara. Bukan berbicara dengan kita, berbicara dengan siapa? Kok ngomong sendirian? Sebetulnya dia melihat sesuatu. Ya, itu sebetulnya adalah pertanda malaikat itu sudah hadir. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Ya, waktunya cepat tiba-tiba langsung mati. Tapi kadang-kadang agak lama. Ya, seakan-akan bisa diatur, sebetulnya kita nggak bisa mengaturnya. Ini semua terjadi dengan izin Allah ya. Dia melihat, bukan makhluk, bukan manusia ini maksudnya, bukan jin ini. Ya, bentuknya, bagaimana sayapnya, bagaimana dia bisa melihat ini adalah malaikat. Apalagi malaikat itu ngomong kepadanya bahwa sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Tapi disebutkan berita gembira atau berita duka cita. Ya, berita duka cita artinya tidak ada kabar gembira karena dia akan diazab setelah ini. Ya, dikatakan yauma yarawnal malaika, pada hari ketika mereka bisa melihat malaikat dan malaikat mengatakan tidak ada kabar gembira bagimu pada hari ini bagi orang yang banyak melakukan dosa. Maka pada waktu itulah ruhnya bercerai-berai, lari ketakutan, tidak mau dicabut oleh malaikat maut. Ruh itu lari. Ya, karena dia tahu dia akan diazab setelah ini, diinformasikan dulu oleh malaikat, maka dia tahu sebentar lagi dia akan mati dan mendapatkan azab. Tapi dipaksa, akhriju anfusakum. Ya. Dan Allah sebutkan bahwa mereka itu disiksa dulu, sebelum mati pun disiksa oleh malaikat. Tapi kita nggak lihat. Umumnya kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin karena Allah yang mengatakan,
walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taqulun ya bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq ya wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Di mana itu Bu ini Bu? Quran. Kan katanya sering baca Quran. Saya sih cuma mancing-mancing doang dikit-dikit, saya nggak hafal, banyak dikit-dikit doang ya. Di mana Bu? Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ingatlah kata Allah ketika seandainya kamu bisa melihat, alangkah menakutkan dan mengerikan kata Allah. Seandainya kamu bisa melihat. Bisa melihat enggak? Enggak bisa. Karena seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan pada waktu itu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut. Sakaratul maut yang sangat menyakitkan, tapi kita lihat kayaknya diam, anteng gitu ya. Enggak ada kelihatan sakitnya. Padahal Allah katakan dia sakit, sedang disiksa sebelum dicabut nyawanya. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul mereka, memukul mukanya, punggungnya, tapi kita enggak lihat. Dan sambil malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan rohmu, keluarkan nyawamu. Setelah dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan azab, roh itu bercerai-berai, keluarkan. Akhirnya dicabut dengan paksa. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan diazab dengan azab yang menghinakan, disebabkan kamu mengatakan terhadap Allah ya perkataan yang tidak benar tentang Allah, dan kamu pun menyombongkan diri tentang ayat-ayatnya. Nah, ini kan hal yang gaib, tapi kita mengimani karena Allah menyebutkan proses sakaratul maut itu ada yang berat. Beratnya bukan karena ingin menggugurkan dosa, ya, bukan karena tanda cinta Allah kepadanya, tapi berat karena ingin memberikan hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah di sini kita kan bicara malaikat ya. Ternyata malaikat juga pada waktu itu memukul orang yang akan mati. Bukan memberikan kabar gembira, tapi kabar duka cita, sekaligus memukul, menyiksa, menghukum orang yang akan mati. Belum dicabut nyawa sudah dipukul duluan. Di mana ayatnya Pak? Al-Anfal 50. Yaitu Al-Anfal 50 disebutkan malaikat memukul muka dan punggung mereka. Tapi ayat yang saya baca tadi di mana? Surah Al, sebutin aja Al 114 surah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Enggak pernah dengar, Bu? Hah? As-Sajdah. Bukan Al-Fatihah, maksud Al-Fatihah. Surah Al, masa sebanyak ini nggak tahu sih? Tinggal klik Google doang. Saya merasa malu Bu, Bapak memberitahu ayat ini di mana, ayat ini di mana. Kenapa? Saya malu takutnya Bapak Ibu udah tahu semua gitu. Kan malu kan, udah tahu kok dikasih tahu, mendingan nanya dulu deh. As-Sajdah bukan. Al-Anfal bukan. Nih, hadiahnya nih. Ayo. Saya udah kasih tahu loh awalnya Al. Dimulai dengan kalimat walau taro. Nah, tulis di Google, walau taro. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut.
Alangkah mengerikan sekiranya engkau bisa melihat pada waktu itu. Al-An'am. Siapa yang jawab? Ayat 27. Ayat 93. Masya Allah. Ibu berhak mendapatkan hadiah. Di sini ibu. Ibu ambil ini sama kue saya, silakan. Sini ibu ambil. Nggak boleh, harus ambil. Kalau nggak mau saya minta nomor rekeningnya. Udah bener itu sudah. Mau ini apa nomor rekening? Al-An'am 93. Barakallahu fiik. Benar ya tuh. Bisa jawab tuh dari hafalannya. Ibu ya, dari hafalan kan? Hafalan Google. Al-An'am surah ke-6 ayat ke-93. Memang nggak pernah baca ini ya? Nggak pernah baca ayat ini? Artinya kelewatan. Jadi kalau baca Al-Maidah langsung ke Al-A'raf. Lewat tuh surah ke-6. Surah ke-6 ayat ke-93. Kan di situ disebutkan, ya. Ini baru saya bahas kemarin masalahnya di hari Ahad kemarin di Blok M Square. Ya, tema saya kemarin di Blok M Square adalah alangkah mengerikan sekiranya mereka pada waktu itu bisa melihat. Nah, itu tema saya. Judulnya itu. Jadi 7 kali, 7 ayat dalam Al-Quran Allah mulai dengan kalimat walau taro'id. Alangkah mengerikan seandainya mereka pada waktu itu melihat. Alangkah mengerikan sekiranya pada waktu itu mereka melihat. 7 ayat Allah mulai dengan kalimat seperti itu. Nah, ini salah satunya Al-An'am 93. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Allah mulai dengan kalimat yang menakutkan. Alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat. Ya, disebutkan di situ malaikat memukul dan menyuruh ruh itu untuk keluar. Akhriju anfusakum, keluarkan ruh itu. Mereka bercerai-berai, lari, dan kemudian dipaksa dikeluarkan dengan sakit yang luar biasa. Naudzubillah ya. Pada hari inilah kamu akan diberikan siksa atas apa yang kamu telah lakukan dengan siksa yang menghinakan. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Karena mereka bicara tentang Allah, ya, tapi tanpa ilmu, bicara sembarangan. Allah tuh begini, Allah tuh begini, sok tahu. Dari mana kamu tahu? Ya, taquluna 'ala Allahi ghairil haqq. Mereka berbicara tentang Allah, tentang agama, tapi tanpa ilmu. Dan mereka pun menyombongkan diri tentang ayat-ayat Allah. Ya. Nah inilah, ya, kita lihat bahwa malaikat itu bisa terlihat ketika sakaratul maut, tapi tergantung orang itu orang kafir, ya, munafik, atau orang mukmin yang bertakwa dan bertauhid. Jadi beda ya. Nah kemudian berikutnya tentang malaikat ini agak panjang sepertinya. Malaikat itu tinggal di, atau ya mereka tinggal di langit sebetulnya, penghuni langit ya, bukan penghuni bumi. Tapi terkadang mereka ke bumi untuk menjalankan perintah dari Allah. Ya, seperti malaikat Jibril menurunkan atau menyampaikan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada malaikat lain yang mengurusi masalah hujan. Ada malaikat lain yang mengurusi, ya, masalah-masalah yang intinya banyaklah tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dan sebetulnya mereka adalah penghuni langit. Langit terbagi 7, langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Dan itu semua dihuni oleh para malaikat. Ya, bumi juga ada 7 lapis. 7 lapis bumi, langit juga punya 7 lapis langit, ya. Dan kita, kalau kita haji atau umroh, maka kita tawaf di Ka'bah ya, 7 kali kita tawaf di situ ketika haji dan umroh. Dan malaikat juga tawaf. Tawaf mereka adalah di Baitul Ma'mur, bukan Ka'bah yang di Saudi, tapi mereka tawaf di Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Ya, muter di langit ke-7 mereka tawaf. Dan tempatnya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Ka'bah tuh yang di Mekah naik sejajar ke atas sampai ke langit yang ke-7. Disitulah ada Baitul Ma'mur. Kita nggak tahu, nggak bisa lihat ya, tapi Rasul mengatakan demikian. Dan kemudian Rasul mengatakan bahwa setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur.
Setelah selesai, mereka keluar dan tidak kembali lagi ke situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, mereka ibadah di situ, mereka tawaf di situ, mereka melakukan pendekatan diri kepada Allah. Setiap hari jumlahnya 70.000. Setelah selesai, mereka keluar dan tidak lagi kembali. Nanti besok datang lagi 70.000, besok 70.000 lagi. Berarti jumlah malaikat banyak, lebih banyak dibandingkan manusia. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar ya di atas Ka'bah yang ada di bumi. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu bukanlah malaikat Israel, tapi malaikat maut. Ini saya sampaikan di mana-mana ya. Ada yang mau terima, nggak mau terima ya terserah lah. Kita kan ini menyampaikan kebenaran ya. Karena sudah terlanjur dari kecil kita ini sudah dijejali dengan informasi yang salah. Malaikat Israel, bahkan ada lagunya lagi. Jika Israel datang memanggil, gimana Bu? Nggak tahu. Badan pun jadi menggigil. Gitu ya lagunya ya. Dari kecil kita ini diinformasikan sesuatu yang salah. Makanya sudahlah ketika kita tahu kebenaran, kita tinggalkan yang salah itu. Ternyata penamaan malaikat Israel tidak ada satupun informasinya dalam Al-Quran dan hadis. Penamaan malaikat Israel ini sebetulnya hanya dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mereka menyebut dengan namanya Israel. Tapi dalam Al-Quran tidak ada Allah sebutkan Israel. Dalam hadis tidak ada Nabi menyebutkan Israel. Yang ada justru malaikat maut. Allah menyebut dengan malaikat maut, Rasul menyebut dengan malaikat maut. Ya sudah kita sebut dengan malaikat maut. Boleh nggak kita nyebut dengan malaikat Israel? Jangan. Kenapa? Karena Allah dan Rasul tidak pernah menginformasikannya. Ini kan informasi dari orang-orang terdahulu. Nah, informasi dari orang-orang terdahulu kita harus cek dan recheck dulu. Ada nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Ya, seperti yang ada dalam kitab suci, dalam Taurat, Injil, Zabur. Ya, ketika turun yang aslinya tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dari sisi akidah. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan akidah yang sama. Ya. Dan semua Nabi dan Rasul mengajarkan iman kepada hari akhir. Dan semua Nabi dan Rasul mengajak umatnya untuk beramal saleh. Ya. Tapi tetap saja semua isi dalam kitab suci di zaman dahulu, ya, kita harus sesuaikan dengan Al-Quran. Kalau ada di zaman sekarang Taurat, Zabur, Injil, kata mereka nih, ini kitab yang asli. Kita katakan tidak semuanya asli, karena Allah mengatakan sudah ditambah, dikurangi, disisipi dan diganti. Al-Quran ini sebagai muhaimin. Tahu muhaimin? Loh, ini kan kata Allah, bukan kata saya. Allah mengatakan Al-Quran sebagai muhaimin, bukan calon wakil presiden, bukan. Allah mengatakan Al-Quran sebagai muhaimin atas kitab-kitab terdahulu. Apa arti muhaimin? Ini bukan pemilu loh. Ini bukan kampanye nih. Kita bicara agama. Jadi masalah informasi dari orang-orang terdahulu, ntar dulu dicek dan dicek dengan Al-Quran sebagai standar kita, filternya, sebagai muhaiminnya. Apa muhaimin? Sekarang gini, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai muhaimin atas kitab-kitab terdahulu, yaitu muhaimin sebagai hakim yang menentukan benar tidaknya isi kitab orang-orang terdahulu yang ada di zaman sekarang. Coba cek, ada enggak Allah mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan? Kita cek dalam Al-Quran, enggak ada, berarti salah tuh. Ada enggak di kitab-kitab terdahulu ternyata Allah mengatakan Nabi Isa utusan Allah? Kita cek dalam Al-Quran, oh sama, berarti ini sama. Jadi
Kita cek kalau Al-Quran mengatakan kalimat yang sama dengan kitab suci orang terdahulu, nah berarti benar kitab ini, ayatnya benar untuk itu, benar. Ayat yang lain benar sama dengan Al-Quran dan hadis, berarti benar. Makanya Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai hakim, ya, untuk memutuskan benar atau tidaknya kitab suci terdahulu. Karena yang lama itu terdahulu sudah banyak diganti, disisipi, ya, direvisi oleh tangan-tangan kotor manusia. Al-Quran sebagai muhaimin. Muhaimin apa artinya? Yang memelihara. Al-Quran sebagai muhaimin kitab-kitab terdahulu, artinya sebagai al-hakim, kata Syekh Utsaimin, yang memberikan keputusan benar tidaknya isi dari kitab suci terdahulu. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Di mana ayatnya Allah sebutkan bahwa Al-Quran sebagai muhaimin? Bukannya Anis ya, amin bukan. Al-Hasyr. Hah? Al-Hasyr. Allah katakan Al-Quran sebagai muhaimin yang bertindak sebagai pemutus untuk bisa mengetahui benar tidaknya kitab-kitab suci terdahulu. Allah katakan muhaiminan. Surah apa? Ayat berapa? Al-Maidah ayat 48. Nah, betul. Silakan Bu. Al-Maidah ayat yang ke-48. Ada hadiahnya, Ustaz. Itu datang hadiahnya. Kunci mobil ya. Yang tadi udah jawab ya. Al-Maidah ayat ke-48. Ada? Ya, sedangkan Allah katakan bahwa Al-Quran sebagai muhaimin, ya, untuk mensensor, memfilter, untuk memutuskan benar tidaknya kitab suci orang terdahulu. Patokannya, standarnya Quran. Kalau Quran mengatakan beda dengan kitab suci terdahulu, berarti kitab suci terdahulu ini udah diganti oleh tangan-tangan kotor manusia. Karena secara umum sama akidahnya, ya, mentauhidkan Allah semua. Semua Nabi dan Rasul itu utusan, nggak mungkin jadi Tuhan. Itu artinya muhaimin ya. Bukan promosi ini, bukan kampanye, tapi berkaitan dengan sebutan malaikat Israel tadi. Malaikat Israel juga begitu, nggak ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini kisah-kisah orang terdahulu, katanya namanya ini. Oke, kita cek dalam Al-Quran tidak ada penyebutan. Kalau Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, malaikat Malik ada. Ya, tapi Israel nggak ada. Di hadis pun Rasul nggak pernah mengucapkan kalimat malaikat Israel. Ya, jadi kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Al-Utsaimin dan lainnya mengatakan bahwa nama malaikat pencabut nyawa itu kata mereka malaikat maut. Sebagaimana Allah berfirman, Allah informasikan bahwa nama malaikat itu malaikat maut. Di mana Allah mengatakan demikian? Pencabut nyawa itu malaikat maut. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Di mana Bapak Ibu? As-Sajdah ayat 11. Barakallahu fiik. Silakan. Aduh, kalau kasih aqua kagak mau ya. Kasih rekening, duit masuk pun enggak mau. Jadi ibu maunya apa? Maunya surga aja Pak Ustaz. Masya Allah. Maunya surga aja ya. Baik ya. As-Sajdah dari surah ke-32 ayat yang ke-11. Ya, Allah menyebutkan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut, kata Allah nih, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tuh, Allah menyebutnya malaikat maut. Begitu juga Rasulullah menyebutkan di hadis, ya, baik orang kafir maupun yang muslim. Pada waktu orang-orang bertakwa ini akan mati, dia orang bertakwa, soleh dan soleha, akidahnya benar, ibadahnya benar, masya Allah ya, Allah mencintainya. Maka yang datang pertama kali malaikat apa Bu?
Malaikat apa yang pertama kali datang ketika orang itu akan dicabut nyawanya? Malaikat apa? Siapa yang pengalaman? Malaikat apa yang datang pertama kali ketika orang akan mati? Malaikat maut? Bukan. Kalau dia orang bertakwa, datanglah malaikat rahmat. Masa nggak tahu sih kemarin kan gimana tuh? Belum pernah terjadi ya? Belum pernah pengalaman dia. Rasul menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa malaikat rahmat datang pertama kali membawa kain kafan dari surga berwarna putih, membawa wangi-wangian dari surga. Masya Allah ya. Kain kafan untuk membungkus ruh. Ya, jasad kita kan dibungkus kain kafan. Malaikat rahmat datang membawa kain kafan berwarna putih dari jenis kain sutra dari surga dengan wangi-wangiannya. Malaikat rahmat datang karena ini yang akan mati ini orang bertakwa. Duduk di samping orang yang akan mati. Prosesnya kita nggak bisa lihat ya. Nah setelah itu baru datang malaikat maut. Malaikat maut pun datang duduk di samping kepala orang yang akan mati. Nah Rasul menyebutnya malaikat maut. Di semua hadis, coba cari deh hadis-hadis yang sahih ya. Nggak ada Rasul menyebutkan malaikat Israel. Malaikat setelah itu datanglah malaikat maut kata Rasulullah, duduk di samping kepala orang yang akan mati. Nah kalau dia orang yang bertakwa, diinformasikanlah bahwa dia akan masuk surga. Ya. Nah begitu juga orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang zalim banyak dosanya, ketika akan mati pertama kali datang siapa? Malaikat azab. Malaikat azab datang membawa kain kafan yang busuk, yang buruk, yang jelek, yang baunya paling bau sedunia ini. Kain kafan ya untuk membungkus ruhnya. Datang, kemudian setelah itu datanglah, kata Nabi di hadis, setelah itu datanglah malaikat maut. Sebutnya malaikat maut juga. Duduk di samping orang yang akan mati, orang kafir tadi. Lalu memberitakan kabar bahwa dia tidak ada kabar gembira baginya. Dia akan disiksa. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Tadi di surah apa tadi? Al-An'am 93. Ya, keluarkan ruhmu. Pada hari ini kamu akan diberikan azab dengan azab yang sangat menghinakan. Disebutkan itu. Dan Rasul menyebutkan malaikat maut. Ya. Jadi penamaan itu hendaknya kita tidak gunakan ya. Karena memang kita lihat penggunaan nama malaikat maut disebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya. Makanya Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir setelah menyebutkan nama malaikat maut yang banyak disebut-sebut dengan Israel, beliau berkata, aku tidak menemukan nama tersebut dalam hadis. Para ulama nggak menemukan itu di hadis, nama malaikat itu, penamaannya. Rasul selalu menyebutnya malaikat maut. Tapi kenapa ya Bu, Pak? Kita dari kecil ya, nggak diajarkan seperti ini ya. Dari kecil termasuk saya, diajarkan itu bahwa yang mencabut nyawa siapa? Israel. Padahal di hadis nggak ada kata para ulama kan, bukan kata saya. Kenapa kita diberikan ilmu seperti itu ya? Jadi yang salah siapa? Yang menyampaikan kepada kita atau kitanya nggak mencari tahu? Coba saya tanya Bapak Ibu jujur ya, yang baru tahu hari ini bahwa ternyata namanya malaikat maut dan bukan malaikat Israel, siapa? Yang baru tahu sekarang gitu. Coba angkat tangan. Baru tahu sekarang. Selama ini tahunya malaikat Israel. Tuh kan, udah setua ini. Udah 75, 80. Kemana wae? Saya juga begitu, tahunya sejak kecil dulu dikatakan demikian, tapi ketika besar alhamdulillah kita nggak lagi mau seperti itu karena kita belajar lebih detail, rinci, tanya di mana posisinya, di mana ayatnya, di mana hadisnya, kita cari tahu. Nggak mau kita berdasarkan ilmu-ilmu dari yang dulu kita pelajari. Nah ternyata kita dapatkan para ulama sudah menjelaskan, berarti yang menyampaikan kepada kita dulu waktu kita masih kecil, mereka juga nggak tahu juga, belum sampai juga ilmunya.
bertebaran di kitab-kitab para ulama. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Al-Albani, Al-Utsaimin dan lain-lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Imam siapa nih? Al-Imam Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan bahwa adapun penamaan malaikat maut maka tidak ada dalil yang sahih dengan nama Israil. Sesungguhnya nama yang benar adalah malaikat maut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya. Dan di hadis pun Rasul menyebutkan dengan malaikat maut. Jadi ini kisah-kisah. Maka saya katakan tadi, Al-Qur'an sebagai muhaimin untuk memutuskan benar tidaknya isi kitab orang-orang terdahulu yang ada sekarang atau di zaman Rasulullah. Ketika mereka mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, maka lihat firman itu benar nggak? Standarisasi kita Al-Quran dan hadis. Kalau menyelisihi, contohnya apa? Nabi Isa sebagai Tuhan, itu kan jelas keliru. Atau yang lain-lainnya, dihalalkannya makan babi, itu jelas. Al-Quran mengatakan haram. Nggak mungkin nabi-nabi sebelumnya menghalalkan babi. Allah juga mengharamkan makan babi bagi nabi-nabi sebelumnya. Bahkan di kitab mereka sendiri pun ada pengharamannya. Di kitab Taurat, kitab Imamat pasal 11 ayat yang ke-7, bahwa diharamkan makan babi. Itu ada di kitab mereka, di kitab Perjanjian Lama. Tapi kemudian di kitab Perjanjian Baru mereka pun menghalalkan boleh makan babi. Tapi bukan firman Allah, tapi perkataan Paulus. Yang betul-betul firman Allah di kitab Imamat, di kitab mereka sendiri pun ada kontradiksi. Maka saya tanya kepada para pendeta, ini yang benar yang mana ini? Di kitab Anda sendiri ada kontradiksi. Yang lama dikatakan haram, yang baru mengatakan halal. Yang mengatakan halal bukan firman Allah, tapi sekedar perkataan manusia, namanya Paulus. Mau pegang Paulus apa firman Allah? Firman Tuhan. Iya. Dicetakan-cetakan, Bu, terjemahan. Saya punya di rumah banyak, Bapak. Terjemahan Injil, terjemahan Bible. Tahun 1929 saya punya. 1945 saya punya. 1973 saya punya. Terjemahan, ya, Bible di zaman dahulu bahasa Indonesia. Terjemahan. Semuanya dikatakan bahwa babi itu haram di kitab Imamat pasal 11 ayat ke-7. Begitu cetakan terbaru di Gramedia tahun 2000 kemarin, kitab Imamat pasal 11 ayat 7 tadi diganti, diharamkan bagimu babi hutan. Tambahan hutan dari mana? Padahal cetakan-cetakan terdahulu nggak ada kalimat hutan. Di zaman sekarang saja mereka bisa menambah-nambah, apalagi di zaman Rasul atau sebelumnya. Tapi di zaman sekarang ketahuan, karena kita mengumpulkan itu terjemahan-terjemahan kitab suci mereka, yang mereka terjemahkan sendiri, bukan versi kita. Ya, tidak ada kalimat tambahan hutan. Diharamkan makan babi, udah. Tapi sekarang babi diharamkan makan babi hutan. Kalau ibu beli Bible di Gramedia itu, maka kelihatan di situ diharamkan makan babi hutan. Dari hutan ini dari mana ini? Penambahan kata-kata hutan. Mereka pun nggak bisa jauh. Berarti babi kota, babi kota boleh, babi ternak boleh. Nah, lihat. Makanya Al-Quran itu sebagai muhaimin. Saya ulang-ulang terus sebagai muhaimin. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasul, kita mendapatkan ganjaran pahala. Ya enggak? Kita ikutin taat sama Allah dan Rasul, kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, bukan calon presiden. Ya, seperti itu. Jadi awalnya kan masalah malaikat tadi kan, jadi kita kemana-mana ada ceritanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat maut. Nanti ketika ibu bapak mati nanti tanya sama malaikatnya, kamu namanya siapa sih sebenarnya?
Belum sempat dijawab, belum sempat nanya bahkan udah cabut dulu. Rupanya dia yang nanya ini nggak percaya dengan saya. Dia pengen jelas ya, nanya langsung sama malaikatnya. Ya, jadi malaikat seperti itu ya. Intinya mereka melaksanakan tugas ya dari Allah Tabaraka wa Taala. Tugas-tugas yang ada di langit dan di bumi, dan mereka bertugas menjalankan itu dengan ketaatan, dan mereka tidak pernah melakukan dosa. Itu malaikat ya, tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Beda dengan manusia kayak kita ini, dosa kita banyak. Malaikat tidak pernah melakukan dosa, selalu beribadah, selalu beribadah, selalu beribadah kepadanya. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, selalu taat kepada Allah ya, ketika Allah merintahkan kepadanya. Itu Allah sebutkan di surah At-Tahrim, surah ke-66 ya. Surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Satu lagi yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, yaitu nama malaikat Raqib dan Atid. Siapa Bu nama malaikat yang mencatat? Amal baik, amal buruk ya. Yang mencatat amal baik siapa namanya? Yang mencatat amal buruk siapa namanya? Dari mana Ibu tahu? Ayo. Malaikat mencatat kebaikan namanya Raqib, malaikat yang mencatat keburukan namanya Atid. Dari mana Ibu tahu kalau begitu? Informasinya dari SD. SD bukan dalil. Maksud saya dari mana ayatnya, hadisnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Kok bisa mengatakan demikian? Iya, di surat Qaf ya, coba kita lihat surat yang ke-50. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ayat keberapa tuh Bu? Ya? Iya, 17 dan 18 ya. 17 dan 18 surah Qaf, surah ke-50. Ingatlah ketika adanya malaikat ya, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri, yang mereka mendapatkan tugas dari Allah, dan disebutkan oleh Allah, ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu ucapan yang kamu sampaikan melainkan di sisimu itu ada Raqib dan Atid. Nah, mana penjelasannya? Yang satu mencatat yang buruk, satu mencatat yang baik. Allah cuma mengatakan bahwa ada dua malaikat, yang satu duduk sebelah kanan dan satu duduk sebelah kiri, yang selalu bersama dengan manusia tersebut. Apapun ucapan yang disampaikan dengan mulutnya, di lisannya, maka ketahuilah ada bersama dia Raqib dan Atid. Mana penjelasannya kalau Raqib itu mencatat kebaikan, kalau Atid mencatat keburukan? Adakah ayatnya? Adakah hadisnya? Iya. Sekarang kita lihat, ini sama dengan Israel Bu. Jadi jangan kaget ya, hari ini mungkin informasinya kayaknya Ustaz membawa pemahaman yang baru ini. Bukan baru, kitanya baru belajar. Iya. Raqib Bu dan Atid bukan nama malaikat sebetulnya, tapi itu tugas malaikat, bukan nama. Raqib itu artinya mengawasi. Raqib itu mengawasi, Atid itu hadir. Ya, Raqib itu mengawasi, Atid itu hadir bersama manusia dimanapun mereka berada. Bukan nama malaikat. Tidak ada penyebutan nama malaikat Raqib dan Atid.
kecuali di surat Qaf tadi. Tapi Qaf ini maknanya bukan nama, tapi tugas. Catat. Coba kita lihat, Raqib itu berkali-kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau Raqib itu adalah malaikat, berarti Allah itu malaikat. Karena Allah juga disebut Ar-Raqib, Maha mengawasi. Ya, coba kita lihat pertama di surah An-Nisa. Pertama di surah An-Nisa ayat yang pertama. An-Nisa surah keempat ayat pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat pertama surah An-Nisa di bunyi ayat yang terakhir. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu raqib bagi kalian. Allah itu raqib juga. Apakah Allah itu malaikat? Raqib itu bahasa Arab, artinya mengawasi. Sesungguhnya Allah itu raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu raqib bagi kalian. Allah itu mengawasi kalian. Ya, sama seperti surat Qaf tadi. Tidak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di sisinya ada raqib. Artinya malaikat yang mengawasi. Dan atid yang hadir selalu bersama manusia menyaksikan perbuatannya. Nah, ini An-Nisa ya. Yang kedua, Al-Maidah 117. Di surah Al-Maidah ayat 117. Di situ Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau mengajarkan kepada manusia bahwa engkau itu Tuhan? Dan begitu juga ibumu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kata Nabi Isa, tidak, aku tidak pernah mengajarkan demikian kepada manusia untuk menyembahku dan menyembah ibuku. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau mengangkatku ke langit, karena Nabi Isa kan diselamatkan ya, ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika engkau selamatkanku, engkau angkat aku ke langit, engkau antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa, antar raqib, engkaulah ya Allah raqib. Apa raqib di situ? Engkau yang mengawasi mereka, engkau yang tahu kondisi mereka. Aku nggak pernah mengajarkan mereka. Karena di zaman Nabi Isa masih bertauhid. Ya, Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan itu ketika Nabi Isa sudah diangkat ke langit, ganti generasi, akhirnya yang disembah bukan Allah tapi Nabi Isa sebagai Allah. Di zaman Nabi Isa nggak pernah mengajarkan. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Isa, Allah tahu semua yang terjadi, tapi Allah bertanya, apakah engkau mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu dan ibumu? Tidak ya Allah. Ketika engkau angkat aku ke langit, engkau selamatkan, antar raqiba alaihim. Engkau lah yang tahu, engkau mengawasi ya hamba-hambamu. Di antara mereka ternyata mereka menyimpang dan melakukan kesesatan dan melakukan kesyirikan. Ada kata-kata raqib di situ? Al-Maidah 117? Ada kan raqib? Jadi jangan kita salah dengan surah Qaf tadi. Ternyata raqib itu berkali-kali, ini baru dua nih, An-Nisa sama Al-Maidah ya. Ada lagi yang lain. Allah menyebutkan kata-kata raqib karena raqib itu bahasa Arab, artinya mengawasi. Ya. Tapi kenapa tugas mengawasi jadi nama malaikat? Ayo. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'alal yamini wa 'alal shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang kamu sampaikan melainkan di sisimu ada raqib dan atid. Artinya malaikat yang mengawasi dan malaikat yang hadir menyaksikan. Tidak ada disebutkan penamaan. Coba di ayat yang lain, ada enggak? Enggak ada semua. Di hadis juga tidak ada disebutkan raqib dan atid, nama malaikat. Tapi karena memang asalnya raqib itu adalah artinya mengawasi, berarti kata para ulama ini tugasnya, ya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, raqib itu artinya mengawasi siang malam, tidak pernah terpisah dari manusia. Adapun atid artinya selalu hadir, tidak pernah absen dan mewakilkan kepada yang lain. Malaikat tersebut selalu ada dan memantau manusia, tidak ada satupun yang terlewatkan.
Adapun pendapat bahwa salah satu malaikat bernama Raqib, yang lainnya bernama Atid, maka hal tersebut bertentangan dengan zahir teks ayat. Ya, begitu juga dari ulama yang lain. Ya, baik. Jadi secara umum ya kita paham nama-nama malaikat, tapi khusus yang ini saja yang kita bahas ya, karena ini yang banyak diimani atau dipercaya atau diketahui oleh kaum muslimin seakan-akan ini nama malaikat. Maka kita belajar iman kepada malaikat, kita harus belajar tentang nama-namanya, tugas-tugasnya, apa yang mereka lakukan dan seterusnya kan. Nah, termasuk nama tadi Raqib dan Atid sama Israel, yang ternyata perlu juga kita sampaikan meskipun masih pro dan kontra di antara kaum muslimin, tetapi kita harus memilih mana yang mesti kita imani, kita percaya karena dalilnya ada. Jelas Allah dan Rasul tidak pernah menyebutkan Israel yang adanya malaikat maut. Begitu juga penamaan Raqib dan Atid ini ya bukanlah sebagai nama malaikat tapi tugas malaikat, karena Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain Raqib itu artinya mengawasi ya. Begitu juga di hadis Rasul, setahu saya tidak pernah dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa nama malaikat dengan Raqib dan Atid. Coba saya mau tanya, angkat tangan yang sampai hari ini masih mengimani, percaya dan mengetahui nama malaikat Raqib dan Atid. Angkat tangan. Yang sebelumnya gitu mengimani malaikat itu adalah namanya Raqib dan Atid yang mencatat, satu mencatat kebaikan, satu mencatat keburukan. Siapa yang punya pemahaman seperti ini sebelumnya? Siapa yang punya pemahaman seperti ini sebelumnya? Loh, kok banyak bisa? Kenapa bisa seperti itu? Sekarang Bapak Ibu mohon maaf, kita kan belajar ya, sama-sama cari kebenaran. Bapak Ibu tanyakan kepada ustadz lain yang berbeda dengan saya, atau cari ayat dan hadisnya. Kenapa bisa seperti itu? Saya pun menerima ilmu seperti itu juga dulunya. Tapi setelah kita besar dan dapat ilmu dari para ulama, dari kitab-kitab mereka, loh kok beda? Termasuk tadi malaikat Israel. Tanyakan kepada mereka, kalau ada dalilnya kuat, sampaikan ke saya nanti bulan depan. Kita bisa buktikan. Siap? Nanti ibu memilih, bapak memilih. Ya. Sebetulnya yang benar itu yang mana? Bisakah mereka membuktikan dalam Al-Quran dan hadis ya, bukan berdasarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya, demikian. Masih ada pertanyaan? Baik, kita mulai pertanyaan ya. Gimana Bu? Panas ya Bu ya? Panas ya? Berapa derajat sekarang? 34. Berapa derajat sekarang? 34 serasa 4. 34. Ibu kalau bisa pakai jilbab, yang di balik jilbab tuh ada AC-nya gitu. Jadi dingin gitu ya Pak ya? Beli ada tuh yang begitu tuh. Kipas angin Ustaz. Di balik jilbab tuh ada AC-nya gitu. Atau kipas anginnya. Ada nggak gitu Bu? Ada itu di online yang buat topi. Yang Ada di online? Ada. Tuh, Tapi katanya ada di online. buat topi. Topi, Iya. ada kipasnya. AC? Yang ada kembung Ustaz. Iya, masukin tuh dalam di leher ibu tuh. Nanti ada kipasnya di sini nih, lama-lama masuk angin. Lama-lama masuk angin deh, kipasnya terus ya. Ya begitu, sabar ya Bu, Bapak-bapak. Kita sih nggak pakai jilbab ya. Tapi ibu-ibu kesian karena memang panas ya luar biasa. Sabar, memang ini ujian dari Allah ya. Panasnya yang belum pernah kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya ya.
karena lama juga nggak hujan ya, subhanallah. Baik, kita mulai yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya surah Al-Hadid. Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-4. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya gimana? Sedangkan Allah bersemayam di atas arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama kamu artinya dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Allah bersama makhluknya, bersama manusia, di mana saja manusia itu berada. Artinya Allah dengan ilmunya mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi bukan Allah ikut kemana saja manusia itu pergi. Ya berarti Allah banyak dong, ke sana, ke sini, ke sana, sini. Berarti Allah banyak, padahal Allah cuma satu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya Allah tahu kondisi mereka, tapi Allah tidak perlu untuk bersama mereka dengan zatnya, dengan fisiknya. Ya, jangankan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Pak. Manusia saja dengan CCTV bisa tahu. Manusia nggak ada di situ, tapi dari CCTV tahu tuh. Atau pakai apa sekarang namanya? Drone. Tahu drone? Ya, atau dengan satelit, nggak pakai drone lagi, satelit luar angkasa. Manusianya di dunia, tapi dia tahu kondisi di negara-negara lain pakai satelitnya itu bisa mengetahui Indonesia bagaimana, Eropa bagaimana dengan satelitnya. Padahal manusianya nggak ikut di satelit. Manusia saja bisa begitu, nggak kemana-mana, tapi tahu keberadaan di mana-mana dengan satelitnya, dengan drone-nya, dengan CCTV-nya. Nah begitu juga Allah. Allah bukan manusia, tentunya lebih ya maha mengetahui. Allah nggak butuh bersama manusia dimanapun manusia berada. Tapi Allah tahu tentang apapun yang sedang dilakukan oleh manusia. Itu namanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah bersama manusia dengan ilmunya. Bagaimana jika mati suri? Mati suri apakah melalui proses yang sama dengan mati yang sebenarnya? Apakah bertemu juga dengan malaikat? Iya, mati suri ini berarti belum mati kan? Karena setelah itu dihidup kembali kan? Mati suri dia menceritakan bagaimana dia bisa ini dan itu ya. Tapi yang jelas setelah itu dia bisa menceritakan hidup kembali. Artinya bukan hidup kembali sih, memang asalnya memang dia belum mati ya. Artinya setelah itu dia bisa menyampaikan kembali pengalamannya. Ya, kalau betul-betul mati, dicabut nyawanya, ya sudah, nggak ada dikembalikan lagi rohnya. Roh udah dicabut, langsung pindah ke alam kubur. Berarti mati suri itu belum mati sebetulnya, tapi sudah dianggap mati. Ya. Dan ketika mati suri ini bisa jadi jika Allah berkehendak, dia ditampakkan sesuatu yang tidak ditampakkan kepada orang lain. Padahal dia belum mati yang sebenarnya, belum. Tapi bisa saja terjadi ya, Allah ingin menampakkan kepadanya sesuatu yang gaib, kemudian nanti dia bisa menceritakan kembali ke orang lain. Tetapi cerita dari orang yang mati suri, yang belum mati sebetulnya, jangan cepat-cepat dipercaya. Ya, kalau andai kata memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi cerita dari orang mati suri, dengarkan, kemudian kita pahami, lalu kita sesuaikan. Apakah cerita itu bertentangan enggak dengan Al-Quran dan hadis? Jadi Al-Quran sebagai muhaimin. Nah, muhaimin lagi. Yang bisa ya membedakan ini benar atau salah ceritanya dari kitab suci terdahulu atau cerita dari orang yang mati suri tadi. Ya lihat bertentangan enggak dengan hadis. Kalau bertentangan kita nggak bisa terima, berarti ini permainan syaitan. Yang mati suri bukan orang Islam saja. Orang-orang Kristen juga mengaku sebagai mati suri. Dia ketemu sama Yesus. Ya, dia menceritakan bagaimana kondisi dia dengan Tuhannya. Ya, kita nggak bisa terima. Jadi kalau kita lihat, kalau dia pun Muslim, nggak boleh kita langsung percaya. Andai kata ya, yang diceritakan itu bertentangan dengan syariat. Ketika usia memasuki 40 tahun,
kita dianjurkan membaca doa. Kapankah waktu yang tepat untuk membacanya? Apakah dalam sholat atau kapan saja? Lalu membacanya cukup sekali atau terus menerus? Ya, memang ada dalam Al-Quran ya, dianjurkan kita membaca doa saat usia 40 tahun. Allah sebutkan di surah 46 iya, surah ke-46 ayat 15. Barakallahu fiik. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-15. Ya, di situ ada doa yang dianjurkan. Gimana doanya, Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Iya. Jadi dianjurkan ya membaca doa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya sampai 40 tahun usianya. Artinya bersyukur itu kapan saja kan. Tapi di usia 40 ini ada bentuk doa yang Allah ajarkan ini sebagai bentuk syukur, karena disampaikan sampai usia 40 tahun, masa transisi, masa di mana seseorang wajib untuk segera bertaubat. Jangan sampai sudah 40 tahun tapi belum juga mau bertaubat, dikhawatirkan kebablasan nanti. Akhirnya Allah nggak berikan hidayah. Ya, ini lampu apa, Bu? Lampu kuning. Hati-hati, siap-siap, waspadalah, waspadalah. Ya, sudah lampu kuning. Maka di umur 40 tahun hendaknya baca doa sebagaimana di surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kapan waktu membacanya? Ya bebas ya. Di dalam sholat boleh, di luar sholat juga boleh. Membacanya boleh dibaca dengan sering-sering. Ya, sering-sering dibaca sebagai ungkapan syukur saja sebetulnya. Syukur itu macam-macam ya, itu salah satunya. Kemudian saya pernah mendengar adanya korin. Korin penjaga. Makhluk apakah itu? Termasuk malaikatkah? Padahal penjaga atas diri kita adalah Allah. Korin. Korin itu adalah makhluk jin. Ya. Korin ada di surat Qaf. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya. Malaikat bisa dikatakan korin, jin pun bisa dikatakan korin, pendamping. Coba baca di surat Qaf ayat berapa itu? Wa qala qarinuhu, ya, berkatalah korinnya, pendampingnya, inilah catatan yang ada pada diriku. Ya, nanti dia hari penghisapan, dihisapnya amal, maka dibentangkan kitab catatan amal kita. Maka korin kita, yaitu malaikat yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Termasuk jin juga disebut korin, karena jin pun mendampingi kita dimanapun kita berada. Setiap kita ini ada korinnya dari malaikat dan jin. Karena korin itu artinya pendamping ya. Jin itu maksudnya jin syaitan, setan jin yang mendampingi kita, yang selalu membisikkan hal-hal yang negatif. Ya Allah, panjang benar satu halaman. Apakah orang yang sakaratul maut mulutnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya mengucapkan, bisa masuk surga? Masuk surga itu dengan banyak cara. Ini kan salah satu, bukan satu-satunya. Ada orang yang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masuk surga, diampuni dosanya, ya. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, berarti ini sesuatu yang terlihat, diketahui oleh manusia, nikmat dari Allah ya. Tapi jangan mengatakan kalau orang nggak bisa mengucapkan pasti dia diazab. Nggak, jangan. Karena para sahabat Nabi pun nggak semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama pun tidak semua juga mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka orang-orang yang dekat sekali kepada Allah. Ya, intinya adalah matinya husnul khotimah. Coba Bu, orang lagi sujud sholat, mati, sempat gak dia mengucapkan la ilaha illallah? Enggak kan, dia kan lagi baca subhanallahil a'la wa bihamdi. Atau mungkin lagi berdiri, lagi baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jatuh dia, kan gak ucapin juga la ilaha illallah, tapi matinya bagus. Ya, matinya sedang beribadah.
Nah, kalau matinya sedang beribadah berarti husnul khatimah, dan itu suatu pertanda kalau matinya husnul khatimah, insya Allah ya fase-fase berikutnya di akhirat dia akan dimudahkan. Ya, intinya seperti itu ya, jangan kita terlalu mengadakan satu saja, seolah-olah hanya satu saja syarat untuk masuk surga. Yang penting memang dia imannya benar, akidahnya benar, ya ibadahnya benar, selama hidupnya banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Orang yang akan meninggal bisa melihat keluarganya yang sudah meninggal. Apakah itu jelmaan syaitan? Ya bisa jadi. Orang yang akan meninggal, Bu, tiba-tiba dia melihat, ya ada ibu tuh sama bapak udah panggil-manggil, ayo kita ditarik-tarik tangannya. Ada tuh orang tua kita kan begitu kan ngomongnya kadang-kadang. Tuh dipanggil sama bapak, kita kelihatan apa-apa, tapi nenek kita barangkali ngeliat ke atas ngomongnya tuh bapak dan ibu lagi datang tuh, sebentar lagi saya dijemput. Ya, kita nggak bisa membenarkan ucapannya. Ya, kalau malaikat yang datang iya pada saat-saat detik-detik terakhir. Tapi kalau yang lain seakan-akan didatangi oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, ini masalah gaib. Kita nggak bisa percaya. Dan orang yang akan mati itu pun nggak boleh juga langsung percaya. Kenapa? Karena peluang setan ingin menyesatkan manusia, bisa saja setan menjelma sebagai ya orang-orang yang sudah mati. Nah, kita nggak tahu kan. Akhirnya dia menyesatkan orang yang akan mati tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti ulama Imam Ahmad bin Hanbal, Bu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, maka didatangi oleh orang tuanya dan menyuruh dia untuk pindah menjadi agama Yahudi atau Nasrani. Orang tuanya menyuruh karena dia melihat, maka dia mengatakan tidak. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, ada apa itu kok mengatakan tidak? Karena mereka nggak lihat apa-apa. Tapi setelah itu Imam Ahmad pingsan. Setelah dia sadar dan pingsan, ditanya, tadi kamu kenapa mengatakan tidak? Karena ada setan menyerupai orang tuaku dan mengatakan kepadaku untuk aku masuk ke agama Yahudi atau Nasrani. Tuh. Jadi hati-hati ya, jangan sembarangan. Karena setan juga bisa di detik-detik terakhir. Jadi setan sudah mati-matian untuk menyesatkan manusia. Inilah detik-detik terakhir. Seandainya berhasil, wah beruntung dia. Selama ini nggak berhasil, pas akan mati berhasil. Membuat orang itu jadi kufur, keluar dari Islam. Nah ini mati-matian mereka berusaha ya. Pak Ustadz, bagaimana dengan malaikat Munkar dan Nakir? Apakah itu bukan nama malaikat? Malaikat Munkar dan Nakir namanya ada di hadis. Ya, jadi nama itu bisa kita imani. Ya, pokoknya asal nama itu ada dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita imani sebagai nama malaikat. Ya, disebutkan malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada orang yang sudah mati, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu, apa agamamu? Ya, penamaan Munkar dan Nakir itu disebutkan di hadis. Cuman ada yang aneh nih Pak. Aduh, kok ada aja pengikutnya ya. Bapak Ibu tahu nggak di berita-berita lagi viral nih? Lagi viral beritanya di YouTube, di Instagram. Ada seorang dai, seorang ustadz yang menceritakan mimpinya seseorang dan dia anggap mimpi itu benar. Padahal salah. Ya, mimpi itu datang dari syaitan. Apa kata dia? Dia menceritakan ada seseorang yang dalam mimpinya itu dia seakan-akan sedang berada di alam kubur dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu? Maka dia sebutkan, siapa Tuhanmu? Dia sebutkan seorang tokoh agama yang sangat dia cintai. Siapa nabimu? Dia sebutkan lagi tokoh agama itu yang sangat dia cintai. Apa agamamu? Disebutkan lagi tokoh agama itu. Jadi 3 pertanyaan jawabannya sama. Dapat gak videonya? Ada ya? Iya, saya nggak enak nyebutin namanya. Tapi ini video ini tersebar. Ya Allah,
Jadi dia menceritakan mimpinya dan dia yakin itu mimpinya benar karena dia sangat cinta sekali sama tokoh agama ini. Sampai-sampai ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Rabbmu? Disebutkan tokoh ini. Siapa nabimu? Disebutkan tokoh ini. Apa agamamu? Disebutkan juga tokoh ini. Kan salah nih, salah jawaban kan? Tapi akhirnya tiba-tiba datanglah ruh tokoh disebutkan itu, datang ruh itu memberikan syafaat kepadanya. Memberikan syafaat kepadanya. Karena nama-namanya disebut terus, akhirnya datanglah ruh itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, akhirnya dia pun terhindar dari siksa kubur. Nah, intinya apa? Si Ustadz ini menceritakan bahwa karena saking cintanya dengan si tokoh ini, sehingga yang dia ingat tokoh ini, disebut-sebut tokoh ini, kalah Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga 3 pertanyaan pun dijawabnya dengan tokoh ini juga. Kan salah itu semua. Masa siapa Tuhanmu tokoh ini? Kalau saya sebutkan dia enak, ya. Ya, siapa nabimu tokoh ini, apa agamamu tokoh ini, kan salah semua. Tapi kata dia karena kecintaannya kepada tokoh ini, maka datanglah ruhnya menyelamatkan dia, memberikan syafaat. Ya Allah. Bisa nggak dipercaya Bapak Ibu? Bisa percaya nggak itu? Satu lagi dari Ustadz yang sama juga, videonya bertebaran nih. Kata dia ada seorang tukang kacang yang setiap malam diminta kacangnya sama seorang ya tokoh agama juga. Diminta ya, bukan beli, dikasih. Padahal si tukang kacang ini jarang ibadah ya. Tapi dia suka ngasih kacang ke tokoh agama itu. Maka satu waktu si tukang kacang ini mati. Ya, disebutkanlah kepada tokoh agama ini bahwa si itu Bang Maman mati itu, namanya Bang Maman. Maka si tokoh agama itu datang bilang jangan ditutup ya mukanya, kain kafannya. Kenapa? Saya ingin menulis di kertas dan nanti dimasukkan ke dalam kain kafannya di bagian belakang lehernya. Kenapa? Nanti kalau Bang Maman ini ketemu malaikat Munkar dan Nakir, tunjukkan kertas ini kepada mereka. Tunjukkan bahwa dia sudah saya berikan syafaat. Padahal ibadahnya jarang. Si tokoh agama ini merasa orang ini baik, tiap malam kasih kacang. Memang dia penjual kacang. Lihat ini cerita ini, takhayul bid'ah khurafat, dongeng. Tapi kok banyak pengikutnya. Saya, ya Allah, kok bisa? Jadi si tokoh agama ini nulis surat itu dimasukin ke dalam lehernya. Jadi belum ditutup mukanya, yang lain sudah kain kafan kan sudah tutup. Dimasukin tuh tulisan dari dia sambil ngomong lagi, Bang Maman, nanti kalau tanya sama malaikat Munkar Nakir, kasih tuh ya tulisan di belakang itu tadi ya. Untung dia nggak jawab iya Pak, gitu kan. Nanti kalau tanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, nih tulisan dari tokoh agama yang di dunia kemarin. Pas baca, oh ya udah selamat. Coba ini kok ada ya di video tuh Ibu, Bapak tahu nggak sama Ibu video ini? Kan lagi viral nih. Kok Ibu bisa tahu? Dapat dari mana? Oh. Jadi Bapak Ibu nggak tahu, saya bisa maklumi ya, karena Bapak Ibu di rumah kan bacanya cuma Quran hadis ya, nggak main video YouTube, nggak main Instagram, bahkan handphone pun nggak punya, betul nggak ya? Masya Allah, nggak apa-apa, cukup saya menceritakan, tapi kan ini kesesatan ya. Ini sampai jam berapa nih Bu? Iya, sepertinya nggak bisa semua nih, karena udah 11:30 ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga sepertinya nggak sesuai tema nih. Nanya masalah jenggot, masalah haid. Saya kan nggak pernah mengalami haid. Baiklah, saya jawab ya. Satu lagi Bu ya, terakhir. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya ketika saya sholat di hari ke-15?
ketika saya datang bulan itu maksudnya bulan apa ya? Ketika saya datang bulan lebih dari 2 minggu. Jadi saya sholat di hari ke-15. Itu masih dalam kondisi keadaan datang bulan dan boleh nggak saya puasa? Haid ya, paling lama kata para ulama haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Paling lama, sebagian besar para ulama mengatakan paling lama haid itu bisa 6 hari, 7 hari, 10 hari ya. Tapi paling lama menurut mayoritas para ulama katanya cuma 15 hari. Lebih dari itu berarti darah istihadah, darah penyakit. Ini bukan haid. Haid itu bisa dinilai pertama darahnya keruh atau hitam atau coklat. Yang kedua, haid itu bisa diketahui kalau baunya bau amis. Ya. Yang ketiga, haid itu bisa diketahui dari jadwal ya, siklus haid yang biasa dialami. Yang keempat, haid itu bisa diketahui dari sakit, biasanya diiringi dengan penyakit, dengan sakit perut atau sakit kepala atau sakit, biasanya seperti itu. Ya, jadi tahunya orang itu darah haid, pertama dari bau, yang kedua dari warna, ketiga diiringi dengan mules, dengan sakit, yang keempat tahunya dari siklus yang biasa dialami oleh seorang wanita. Ya. Tapi kalau darahnya merah, tidak diiringi oleh rasa sakit, ya, dan dapatnya pun bukan di siklus biasa dapat siklus haid. Ya, dari baunya pun juga bukan bau seperti bau darah haid, maka disebut darah istihadah, dan lamanya maksimal haid itu biasanya cuma 15 hari kata para ulama. Lebih dari itu adalah darah istihadah, darah penyakit ya. Jadi kalau bapak ibu, kalau bapak enggak ya, ibu-ibu lah haid. Kalau seandainya ibu-ibu mengalami lebih dari 15 hari, maka ketahuilah darah istihadah. Dan kalau darah istihadah, wajib sholat, wajib puasa Ramadan, boleh berhubungan dengan suami, ya. Tapi kalau darah haid nggak boleh, ya. Dan di sini dikatakan saya sholat di hari ke-15. Coba aja dilihat tanda-tandanya benar nggak darah haid. Karena maksimal memang 15 hari atau 2 minggu lah kurang lebih ya. Kalau memang itu masih darah haid, ya, tapi umumnya tidak. Makanya kata para ulama kalau 2 minggu atau 15 hari ini adalah waktu maksimal untuk dikatakan haid. Selebihnya wajib untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.